Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali berjumpa bersama dengan kami dalam renungan harian Toraja Gereja Toraja Jemaat yang Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Setiap hari selalu baru rahmat-Mu bagi kami semua. Demikian juga hari ini kami telah menikmati berkat baru daripada-Mu. Dan kami mau diam duduk sejenak di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Kami percaya bahwa ketika kami membaca atau mendengarkan beberapa ayat dari Alkitab firman Tuhan, kami sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Buka hati kami Tuhan, supaya benih firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur, dan ia akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Jaga hati kami Tuhan, untuk terus-menerus merindukan firman. Bimbing hamba-Mu, biarlah hanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus hamba menyampaikan firman ini. Dan di dalam semuanya itu Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini, Amsal pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Kitab Amsal pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan orang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu,
dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah kita olehnya. Tema renungan firman Tuhan malam hari ini, berhikmat, salah satu bukti telah melihat Tuhan. Dalam bahasa Toraja dikatakan, kina bisa tanda kumua untiromo buah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab mencatat bahwa satu-satunya orang yang penuh dengan hikmat adalah Salomo. Dan pertanyaan, apakah hikmat itu? Kalau kita memperhatikan ayat 11 sampai ayat 22, secara khusus ayat 11 dan ayat 12, di situ dikatakan bahwa hikmat tergambar dalam kebijaksanaan yang memelihara serta kepandaian yang menjaga agar menghindarkan dari jalan orang-orang yang jahat. Artinya, orang yang pandai dan bijaksana sekalipun tidak pernah luput dari mara bahaya dan kejahatan, tetapi dengan hikmat, kebijaksanaan dan kepandaian, ia akan terluput dari mara bahaya, kejahatan dan berbagai tipu daya muslihat dalam hidup. Apa yang dimaksud dengan jalan yang jahat? Jelas dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa jalan yang jahat adalah mereka yang menempuh jalan yang gelap. Mereka bersukacita melakukan kejahatan. Mereka yang jalannya berliku-liku. Dan mereka yang sesat perilakunya. Mereka yang jahat selalu menantang yang baik. Mereka mengucapkan tipu muslihat. Mereka membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Mereka meninggalkan terang. Dan mereka bagaikan orang-orang yang mengenakan tutup mata, berjalan sehingga diombang-ambingkan oleh berbagai kebodohan dan kesalahan menuju ke jalan yang benar. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan setiap hari kita diperhadapkan pada persoalan hidup seperti persoalan keluarga, persoalan ekonomi, status sosial, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain. Tetapi disinilah kita membutuhkan hikmat. Kita butuh hikmat dalam pekerjaan, kita butuh hikmat dalam keluarga, kita butuh hikmat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Karena hikmat sering digambarkan sebagai pohon kehidupan. Orang yang berhikmat dapat menempuh dan memilih serta memutuskan sesuatu dalam kehidupannya dengan penuh keyakinan. Karena dijamin oleh perkenaan Allah untuk mendiami tanah yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan ketentraman sepanjang hidup mereka. Hikmat adalah buah hidup yang benar. Dan salah satu ciri orang yang berhikmat adalah meninggalkan jalan orang yang tidak jujur dan terus-menerus berserah kepada Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang penting mengejar kepandaian, mengejar karier, mengejar kekayaan. Itu juga penting dalam hidup. Tetapi yang tidak kalah penting, pertama-tama kejarlah hikmat. Karena dengan hikmat maka kamu akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Bahkan dengan hikmat kamu akan dihindarkan dari berbagai malapetaka dan jalan yang sesat. Tuhan memberkati.
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika malam ini ada nafas kehidupan yang masih Tuhan pertahankan menjadi milik kami. Terima kasih atas firman-Mu yang selalu diperdengarkan kepada kami. Dengan demikian, kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Berilah hikmat-Mu Tuhan, supaya setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu yang kami dengarkan mengubah hidup kami. Jika selama ini kami hidup di jalan yang sesat, jika selama ini kami jalan di jalan yang berkelok-kelok, atau bahkan berjalan di jalan yang gelap, terima kasih malam hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa untuk berjalan dalam hidup ini kami perlu hikmat, karena dengan hikmat kami akan melihat kemuliaan dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam banyak hal dalam hidup ini, baik dalam keluarga, dalam bekerja, dalam pelayanan, dan dimanapun, kami butuh hikmat-Mu Tuhan, supaya kami terhindar dari jerat dosa, supaya kami terhindar dari sebuah keputusan yang keliru. Tuhan, berdoa malam ini untuk keluarga kami. Lindungi keluarga kecil kami Tuhan, jaga orang-orang terdekat kami, dan itu hanya aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami percayakan keluarga kami ke dalam tangan, baik kehidupan kami, kebutuhan kami, dan masa depan kami. Kami percaya aman di tangan Tuhan. Terus berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul sekarang ini, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam usaha. Langit tidak selamanya mendung, tetapi mendung akan berlalu, dan disitulah langit akan kembali menjadi cerah. Itulah keyakinan dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terus berdoa untuk jemaat yang sedang berduka. Untuk malam hari ini kami sehati berdoa untuk saudara seiman kami, keluarga Bapak Judianto Tanah, yang dimana mertua atau ayah kekasih dari Ibu Foni meninggal dunia. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Dan juga saudara kami keluarga Siswanto yang orang tua meninggal di Pulau Jawa. Tuhan kuatkan keluarga-keluarga kami, dan masih banyak saudara-saudara kami yang lain yang sedang merasakan duka cita. Penghiburan yang sejati hanya daripada-Mu Tuhan, dan kami ini menjadi alat di tangan untuk menghibur saudara kami yang berduka. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kemuliaan-Mu Tuhan tetap dinyatakan melalui pemerintah dan bangsa teristimewa kota kami berdiam ini Tuhan. Kami terus berdoa bersama untuk gerakan kebersamaan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap memberi petunjuk kepada pemerintah untuk menetapkan langkah-langkah strategis dan juga ketaatan dari seluruh lapisan masyarakat. Sekalipun harus keluar bertarung dengan kerasnya hidup karena kebutuhan hidup, kami berdoa standar-standar protokoler tetap diperhatikan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu, mendoakan saudara kami sesama kami manusia dimanapun di muka bumi ini yang sedang terpapar virus corona. Di tempat-tempat isolasi kami berdoa, Tuhan hibur, kuatkan sistem dan daya kekebalan tubuh mereka kuat untuk melawan kekuatan virus. Terus berdoa untuk semua aktivis yang terus bergerak di lapangan. Tindakan mereka adalah tindakan berisiko, tetapi harus dilakukan, karena ketika tidak ada yang turun di lapangan, maka kesulitanlah saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus corona, secara khusus para tim medis yang berada di rumah sakit dan dimanapun. Demikian juga kepolisian, APRI,
dan semua perangkat-perangkat negara daerah yang berada di lapangan. Tuhan lindungi mereka. Tuhan, kami berdoa bersama dengan warga jemaat dan sesama kami yang sekarang ini merasakan pertambahan usia baik kelahiran maupun pernikahan, dan juga dalam menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain. Teguhkanlah Tuhan dalam syukur mereka. Tetaplah Tuhan menopang setiap hamba-Mu yang mengambil bahagian dalam program renungan harian dan doa malam ini. Biarlah pelayanan ini menjadi pelayanan yang berkenan kepadamu. Sekiranya malam ini kami istirahat dalam petiduran, lindungi kami Tuhan. Jauhlah kami dari sakit penyakit, jauhlah kami dari roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ini doa kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.